Pembacakan pertanyaan dan jawaban yang telah saya buat. Yang pertama, mengapa ulumul Quran menjadi ilmu yang sangat penting setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW? Jawabannya karena setelah wafatnya Nabi, umat tidak bisa lagi bertanya langsung ketika ada ayat yang sulit dipahami, sehingga dibutuhkan ilmu menjelaskan konteks secara turun, tafsir serta makna ayat. 2. Apa alasan utama Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan pengumpulan mushaf pertama? Jawabannya karena banyak menghafal Al-Quran gugur pada perang Yamamah sehingga dikhawatirkan Al-Quran hilang jika tidak dikumpulkan. Ketiga, mengapa mushaf Utsmani diseragamkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan? Jawabannya untuk mengatasi perbedaan bacaan di berbagai wilayah sehingga umat Islam memiliki standar mushaf yang sama. Yang keempat, ayat Makkiyah dan Madaniyah dibedakan berdasarkan apa? Berdasarkan periode turunnya, yaitu sebelum atau sesudah hijrah Nabi ke Madinah. Selanjutnya, mengapa ayat Makkiyah banyak berisi tentang akidah dan tauhid? Jawabannya karena fokus dakwah di Makkah adalah memperbaiki keyakinan masyarakat dan menanggung kemusyrikan. Yang keenam, mengapa ayat Madaniyah banyak berisi hukum sosial? Jawabannya karena masyarakat Muslim di Madinah telah terbentuk dalam komunitas sehingga memerlukan hukum ibadah, muamalah, dan hubungan sosial. Selanjutnya, jelaskan fungsi tajwid dan menurut modul. Jawabannya untuk menjaga kualitas bacaan Al-Quran sesuai bagaimana ia diturunkan agar pengucapan huruf dan hukum bacaan tidak berubah. Yang kedelapan, mengapa ilmu tafsir diperlukan walaupun Al-Quran sudah jelas? Karena tidak semua ayat memiliki makna yang langsung dipahami. Ada ayat yang memerlukan penjelasan konteks, sebab turun, dan analisis bahasa. 9. Mengapa tafsir di Al-Mazkur dianggap paling kuat? Jawabannya karena berasal dari penjelasan Nabi, sahabat, dan tabi'in yang paling dekat dengan proses turunnya Al-Quran. Yang ke-10, apa alasan ilmu qiraat muncul dalam sejarah Islam? Jawabannya karena terdapat variasi cara membaca yang diajarkan Nabi pada para sahabat yang kemudian terdokumentasi sebagai qiraat. 11. Jelaskan yang dimaksud dengan asbabun nuzul. Jawabannya ilmu yang mempelajari sebab atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya suatu ayat. Yang ke-12, apa manfaat mengetahui asbabun nuzul? Jawabannya membantu memahami konteks ayat sehingga tidak disalahartikan. Yang ke-13, mengapa Al-Quran disebut mukjizat dalam sisi bahasanya? Jawabannya karena susunan, keindahan, dan gaya bahasa Al-Quran tidak bisa ditandingi oleh manusia sejak dahulu hingga sekarang. 14. Mengapa Al-Quran selalu relevan di masa ke masa? Jawabannya karena isinya bersifat universal, menyentuh aspek akidah, ibadah, akhlak, dan sosial yang berlaku kapan saja. Yang ke-15, apa yang membuktikan kuantitikan Al-Quran menurut modul? Jawabannya dijaga Allah, dihafal jutaan manusia, dan teksnya tidak pernah berubah sejak diturunkan. Yang ke-16, mengapa nama Al-Quran diberikan kepada Al-Quran? Karena Al-Quran menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Yang ke-17, mengapa Al-Quran disebut Az-Zikr? Karena Al-Quran berfungsi sebagai pengingat dan Allah sendiri menjamin penjagaannya. Yang ke-18, sebutkan salah satu sifat Al-Quran yang menunjukkan fungsi sebagai penunjuk. Jawabannya hudan, yaitu menunjukkan jalan kebenaran bagi manusia. Yang ke-19, mengapa penulisan wahyu pada masa Nabi masih bersifat terpisah? Jawabannya karena wahyu turun secara berangsur selama 23 tahun dan ditulis sesuai kebutuhan ketika ayat turun. Yang ke-20, mengapa para sahabat sangat berhati-hati dalam menulis mushaf? Karena mereka memastikan bahwa tulisan hanya diambil dari ayat yang disampaikan langsung oleh Nabi dan disetujui para sahabat kuffar. 21. Apa perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah dari sisi gaya penyampaian? Jawabannya, ayat Makkiyah biasanya pendek dan kuat untuk menggugah, sedangkan ayat Madaniyah lebih panjang dan rinci. Selanjutnya, mengapa pemahaman